الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Awwaluddin ma'rifatullah. Nah, ini yang pertama kali diajarkan Nabi kepada umat ini. Awal agama itu wajib kita mengenal Allah. Sebab kalau kita tidak mengenal Allah, maka pengenalan kita selama ini pasti pengenalan yang penuh dengan khayalan dan imajinasi. Ini yang diingatkan Nabi itu. Apa kata Rasulullah itu? La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah sholat kita, tak sah ibadah kita, belum sempurna pengabdian kita kalau kita belum mengenal yang kita sembah. Ya. Jadi sebelum kita menyembah, kita kenal Allah dulu. Kan Allah sendiri yang menyatakan akan dirinya, innani anallah. Nah, nih, kita bermain dalil dulu Bapak Ibu. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya ya, aku ini Tuhan, namaku adalah Allah. Innani sesungguhnya aku nih, diriku ini Tuhan, namaku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, melainkan yang nyata dan yang wujud dan segala yang ada itu ana adalah aku. Fa'budni. Nah, kalau kamu sedang mengenal aku, bahwa aku yang wujud, aku yang nyata pada alam dan sempurna pada dirimu, fa'budni. Nah, maka sembahlah akan diriku. Berarti ketika kita telah mengenal akan diri Allah, itu yang dikatakan pengenalan dan penyembahan yang ma'rifat namanya. Nah, penyembahan dan pengenalan ma'rifat itu, kata Allah, wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat akan aku. Jadi sholat itu ingat akan Allah. Kalau sholat tidak ingat akan Allah, maka sholat kita itu sholat menghayal namanya. Nah, untuk mengingat ini, kuncinya adalah ma'rifat. Kenal dulu namanya Allah. Nah, kuncinya ma'rifat. Mesti kita Allah. Orang yang ma'rifat, yang bisa mengingat akan Allah. Contoh Bapak Ibu. Nah, nih, Ustadz sama Bapak dulu. Ini teman Ustadz, ada namanya Pak Wandi namanya Pak. Kira-kira Bapak Ibu bisa enggak mengingat teman Ustadz namanya Pak Wandi yang ada di Pekanbaru sekarang tuh? Enggak bisa. Apa sebabnya tak bisa? Tak kenal. Yang kedua, walaupun Bapak Ibu berada di sini, bisakah Bapak Ibu mengingat anak, menantu, cucu, ayah, bunda, walaupun jauh mereka itu dari tempat kita di sini? Bisa? Apa sebabnya? Nah, kita kenal. Berarti syarat mengingat Allah ini, nah, lihat, syarat mengingat Allah itu kenal lebih dahulu. Nah, kenal dulu. Makanya awwaluddin ma'rifatullah. Dan Allah juga begitu. Sebelum kamu itu menyembah aku, ingat aku, kenal aku lebih dahulu. Innani anallah. Tuhan. Kan jelas Allah bilang tuh. Kenali aku ini Tuhan, namaku Allah. Udah kenal kamu dengan aku, tidak ada yang wujud dan yang nyata melainkan aku, baru ada perintah di situ, fa'budni, maka sembahlah aku. Penyembahan kita kepada Allah setelah kita mengenal, li zikri, supaya sholat itu tuh betul-betul ingat. Ingat itu bukan di sini, ingat itu di sini. Makanya sakit itu bukan di sini, sakit itu di sini, di sini, di sini. Ingat.
Nah, kunci ingat itu mesti ma'rifat. Hakikat ma'rifat. Nah, hakikat ma'rifat itu adalah musyahadah. Hakikat mengenal itu melihat. Kalau ada orang mengatakan dirinya sudah ma'rifat, sudah kenal Allah, namun sudah lihat tak dia? Oh, belum. Kalau belum, bohong dah sudah. Ma'rifat dalam bentuk kata-kata, ya, bergelut-gelut di bibir dan di lisan namanya itu. Orang yang betul ma'rifat, dia mesti mengenal Allah, dan mesti dia telah menyaksikan akan Tuhan itu. Kalau dia telah bermusyahadah dengan Allah, sudah berlikokkah dia dengan Allah? Sudah berjumpakah dia dengan Allah? Kalau belum berjumpa, berarti dia belum bermusyahadah. Bohong itu. Ya. Orang yang telah bermusyahadah, telah menyaksikan Allah, maka terjadilah proses liqo. Berjumpa dan bersua dengan Allah. Kalau dia mengatakan dirinya telah berliqo, bersua dengan Allah, apakah dia betul-betul telah bertatap wajah dengan Tuhan itu? Belum katanya. Ya, kalau belum dikatakan liqa. Orang kalau sudah liqa, berjumpa dan bersua, pasti terjadi namanya muwajjahah. Oh, dia sudah bermuwajahah, sudah bertatap wajah dengan Allah. Kalau dia memang telah bermuwajahah dengan Allah, apakah dia telah muncul namanya rasa cinta, mahabbah dan bermanja-manja dengan Allah? Kalau belum, berarti dia belum bermuwajahah. Maka hakikat bermuwajahah itu adalah zauq. Dia rasa. Jadi syarat mendapatkan zauq, rasa, mesti bertatap wajah. Syarat bertatap wajah itu mesti berjumpa dulu, bersua, bersobok. Syarat berliqo itulah menyaksikan. Syarat menyaksikan itu mesti mengenal dulu. Syarat untuk mengenal mesti mampu memandang dan ikrok ke dalam diri ini. Maka mencari Tuhan itu jangan ke gua. Jangan pergi betapa-tapa pula kita itu di hutan-hutan belantara. Nak kamu sobok ke Tuhan di situ paling Dracula dan King Kong di situ itu. Ke dalam diri. Ini yang diajarkan Nabi. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'ida. Barang siapa ingin mencari dan menemui Tuhan keluar daripada dirinya, ke gunung, ke hutan, ke dasar laut, dia tidak akan pernah berjumpa dan bersua dengan Tuhan yang dia cari. Maka sungguh dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Ini ilustrasi Bapak Ibu. Ya, ada seekor ikan, kata Ustadz. Seekor ikan ini berenang di dalam air 7 hari 7 malam Bapak Ibu. Mondar-mandir ilir kenyak-kenyin. Kenyak-kenyin tahu? Ilir mudik. Mondar-mandir keliling-keliling. Lalu tanpa disadari oleh ikan tadi Bapak Ibu, tampaklah oleh temannya tunggul kayu yang ada dalam air tadi. Dibacalah oleh teman tadi bahasa tubuh ikan tadi. Rasanya sahabatku ini dia ingin mencari sesuatu. Tapi apalah yang dicarinya ya? Saya akan tanya dia. Maka ditanyanyalah saudara ikan tadi. Wahai sahabatku ikan, saya sudah memperhatikan dirimu 7 hari 7 malam. Kayaknya engkau ada ingin mencari sesuatu. Apakah benar wahai sahabatku? Apa jawaban ikan tadi? Benar wahai sahabatku tunggul kayu. Sebenarnya aku ingin mencari air. 7 hari 7 malam telah aku cari. Namun air yang aku cari itu 7 hari 7 malam tak kunjung berjumpa dengan aku. Di mana air itu? Namun karena tunggul kayu itu tahu dia, ya, air itu di mana, dia senyum. Setelah dia senyum lalu dia berfatwa, wahai sahabatku ikan, kalau engkau ingin mencari air, ingin menemui air itu di mana, maukah engkau mendengarkan nasihat dan fatwaku? Baik wahai saudaraku, berilah aku nasihat, arahan dan tunjuk ajar kepada aku. Baiklah. Mulai detik ini, mulai saat ini, engkau tak perlu hilir mudik, mondar-mandir, kenyak-kenyin. Cukuplah kamu itu ikrok ke dalam diri. Cukuplah kamu itu bertafakur ke dalam diri. Cukup kamu itu beruzlah di dalam diri. Masuklah kamu ke dalam gua Kahfi. Masuklah kamu ke dalam gua Hira. Masuklah kamu ke dalam lembah tua.
Kalau kamu betul-betul mau masuk ke lembah suci, lembah tua, gua Kapi, Masjidil Haram, mau kamu beruzlah, bertafakur ke dalam diri, dipastikan air yang kamu cari selama ini, kamu akan mampu menemuinya. Baiklah saudaraku, Tunggul Kayu, mulai saat ini dan detik ini aku tidak kemana-mana, aku akan ikrok dan menilik ke dalam diri. Setelah ikan tadi ikrok, menilik ke dalam diri Bapak Ibu, barulah ikan tadi itu terperenjat aku. Lah, tahu terperenjat aku? Tuh rupanya air yang aku cari selama ini tidak di mana-mana karena aku sudah ada dalam air selama ini. Baru dia sadar dia berada dalam air setelah dia menilik ke dalam diri. Makanya mencari Tuhan itu dengan Tuhan, mencari Tuhan itu dengan rasul. Ikrok ke dalam diri. Jalannya untuk kita berjumpa balik kok dengan Allah, mesti lebih dahulu kita mengenal akan diri. Jalan mengenal Tuhan, mengenal diri. Kenapa mengenal Tuhan, mengenal Allah, mesti mengenal diri? Siapa diri Bapak Ibu yang sebenarnya? Ya, diri Bapak Ibu dikatakan oleh Allah, al-insanu siri wa nasiruhu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya insan itu. Jadi siapa yang kenal akan dirinya, pasti dia kenal aku karena akulah sebenarnya yang menjadi rahasia dirinya. Maka disitulah kita wajib mengenal akan diri. Kalau kita wajib mengenal diri, lalu siapa diri kita ini supaya kita bisa mengenal akan Tuhan? Kan di situ dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mampu mengenal akan dirinya, pasti dia telah mampu mengenal akan Tuhannya. Makanya untuk mengenal Allah wajib kita mengenal diri. Siapa diri kita? Yang diri kita itu Bapak Ibu, yang sebenar-benarnya diri. Lihat. Yang sebenar-benarnya diri itu yang disebut namanya hayat. Yang sebenar-benarnya diri itu hayat. Yang hidup tuh. Setiap nama ada orangnya tuh. Setiap nama ada wujudnya. Karena al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu esa, satu wujudnya tuh. Coba ibu-ibu sebut namanya spidol. Spidol. Inikah spidol tuh? Ya ibu sebut tuh atau ini? Nih, berarti setiap sebut ada orangnya. Coba sebut mic. Ini mic-nya atau yang ini? Atau yang ini? Nih kan jelas tuh. Kalaulah disebut hayat, yang mau orangnya Bapak Ibu, ini loh. Ya. Jadi apa yang disebut itu mesti jelas dia. Yang dikatakan hayat pada diri Bapak Ibu itu, orangnya itu, ini yang dikatakan namanya dengan nyawa. Nyawa. Nyawa itu artinya nyata wujud Allah. Dia bukan ilmu ta'atik nih dah. Bukan ilmu cocoklogi itu. Allah yang bukakan rahasia itu sama Ustaz tuh. Nyawa itu nyatanya wujud Allah. Kalaulah yang sebenar hayat hidup itu ada nyawa. Yang nyawa itu meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Nyawa nama itu. Siapa nyawa nih? Lihat. Nyawa itu adalah nafas. Kita payah mencari si hayat, payah kita mencari si nyawa. Padahal tanpa kita sadari setiap saat, setiap detik kita ini bernapas turun naik ini ya. Sama kayak ikan mencari air tadi. Payah dia mencari air padahal sebenarnya dia telah berada dalam air. Apa bedanya ketika kita ingin mencari dan menemui si hayat? Padahal setiap saat kita ini bernapasnya turun naik ini. Kalau tidak ada turun naik itu pakai pi dong Bapak Ibu. Tuh, yang napas tuh.
Jadi yang katakan si ayat itu adalah nyawa. Jadi meniliknya dengan rasa Bapak Ibu, dengan rasa mencarinya. Ini yang Ustaz katakan tadi, al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu itu ibarat cermin. Siapa yang mampu menilik ke dalam hatinya, maka pasti dia mampu memandang dan menyaksikan Allah itu. Maka pandang itu ada 4 dia. Cara memandang tuh. Pertama, memandang dengan ro'ah. Ro'ah itu memandang dengan inci mata. Inci mata tahu? Biji mata, bola makmania yang zahir. Yang kedua, memandang dengan nazar. Nazar itu memandang dengan hati. Bukan dengan ini lagi, dengan hati. Yang ketiga, memandang dengan basir. Memandang dengan mata hati. Di dalamnya itu, di dalam hati itu ada mata hati. Yang keempat, memandang dengan absar. Memandang dengan hakikat mata hati. Bahasa orang tua kita, hati ketek. Lihat tuh hati ketek, hati kecil. Wah, kecil tuh. Ini yang dikatakan oleh Nabi itu, ittaqu firasatal mu'min fa innahu binurillah. Takutlah kamu dengan pandangan orang yang kasap. Ya, karena dia memandang kita itu bukan dengan mata zahir ini, tapi dia memandang kita itu dengan pandangan nur yang Allah taruhkan di dalam hakikat mata hatinya. Tembusnya itu. Kadang nampaknya badan semanusianya kepala rimau. Gak bisa tuh. Maka sabal fuad marwah. Hati ini tidak akan pernah bohong apa yang dilihatnya. Pandang ini bisa menipu. Tapi pandangan dalam tak akan pernah dia bisa menipu dia. Dia mampu memandang di balik yang dipandangnya. Jadi menilik ini dengan rasa mengambilnya Bapak Ibu. Ya, dengan rasa, enggak tahu dengan rasul lah. Enggak juga rasailah. Rasailah tuh rasa. Nah, dino-inoi bahasanya. Lihat tuh dino-inoi itu Dia Ustaz nak ngerti loh ya lah. Direnungkan, bertafakur, menilik, ikro. Itu napas. Siapa napas itu Bapak Ibu? Lihat. Yang dikatakan napas itu yang ruh tuh. Yang ruh tuh. Maka ruh tuh ada berapa hurufnya tuh? 3 apa yang pertama? Apa lagi? Apa lagi? Roh itu maknanya ini adalah rahasia. Wa itu maknanya adalah wujud. Itu maknanya adalah hu. Jadi ruh itu adalah rahasia wujud hu, rahasia Allah, rahasia aku tuh. Ini yang dikatakan oleh Allah kepada Rasul untuk memberi sebuah jawaban. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ketika mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh, berilah jawaban kepada mereka, hai Muhammad, bahwa ruh itu urusan Tuhan, urusan aku. Tapi di ujung ayat itu Allah memberikan jawabannya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Tidaklah aku beritahu kamu tentang pemahaman ruh melainkan sedikit. Makna sedikit itu, sedikit orang yang diberitahu, sedikit pula orang yang tahu. Itu maknanya orang yang tahu itu adalah orang yang sedikit yang Allah beritahukan kepada dirinya. Makanya yang ruh itu dikatakan rahasia wujudhu, Allah aku. Ketika kita telah paham yang hayat itu nyawa, nyawa itu napas, napas itu ruh, jangan tertahan pandangan Bapak Ibu kepada ruh. Nanti bertuan kepada ruh nanti. Tilik lagi itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Siapa ruh? Ruh inilah yang disebut namanya dengan sir.
Ruh itu yang disebut namanya dengan rahasia. Kalaulah ruh itu dikatakan rahasia, rahasia siapa sebenarnya itu? Ya, sir itu sebenarnya adalah Nur Muhammad. Dia Nur Muhammad tuh. Jadi ruh itu tiada lain adalah rahasia wujud Muhammad tuh. Dah paham kita bahwa ruh itu adalah rahasia Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu adalah sifatku. Sedangkan sifatku itu tiada lain adalah aku. Itulah yang dikatakan Allah itu dalam hadis qudsi. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Nih. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Makanya kita ingin mengenal diri tadi insan tuh. Rahasiaku itu adalah sifatku. Sifatku itu tiada lain adalah aku. Makanya yang dikatakan Allah, yang sifatku itu adalah Nur Muhammad tadi. Nur Muhammad itu yang sifatku tiada lain aku. Kalau sifat itu tiada lain aku, maka sebenarnya akulah yang sebenar-benarnya aku tuh. Tak ada siapa-siapa. Itulah kuncinya. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal akan Tuhannya. Siapa aku tuh? Yang aku tuh yang sifat. Yang siapa yang sifat? Ini yang namanya Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Itu yang disebut namanya sir. Siapa yang sir itu yang ruh. Siapa yang ruh itu yang nafas. Siapa yang nafas itu yang nyawa. Siapa nyawa itu yang si hayat. Siapa yang sebenarnya hayat itu ya diri. Siapa yang diri itu Tuhan. Allah itu yang diri yang awal. Allah itu diri yang sejati. Allah itu yang seakmal diri. Allah itu yang sebenar-benarnya diri. Itulah sebabnya man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal akan Tuhannya. Siapa yang telah mengenal Tuhan, siapa yang telah mengenal Allah, dipastikan dirinya itu betul-betul mati. Jadi disinilah letaknya. Orang yang telah mengenal Allah pasti dirinya mati. Kalau dirinya belum mati, maka belum berjumpa dan belum bersua dengan Allah itu. Jadi syarat menemui Allah itu mati. Kan ini yang dikatakan. Lantara rabbakum hatta tamutu. Kamu belum mampu memandang dan menyaksikan Allah kalau dirimu itu belum mati. Jadi syarat menemui Allah mati dulu Bapak Ibu. Namu Bapak Ibu berhenti jadi orang. Kalau nak namu berhenti jadi orang, tak bisa berjumpa dengan Tuhan. Namun mati itu ada dua. Ada mati secara syariat, ada mati secara hakikat. Mati dalam pandangan syariat itu lepasnya ruh itu meninggalkan jasad nih. Lepasnya ruh itu meninggalkan cangkang ini ya. Kotak tuh. Kalau Ustadz mati hari ini, ya, itu Ustadz ditanam sama orang tuh. Habis ditanam, dibuatkan batu nisannya. Dibuatkan nama situ, nama Iswardi. Tanggal lahir Pekanbaru, tanggal 20 bulan 5 tahun 72. Nomor HP saya nak ditulis di situ 083 balik. Ditanam nih. Ini mati secara syariat. Makanya mati secara syariat dibilang orang namanya almarhum. Padahal
Walaupun orang mengatakan dirinya almarhum, kalau dia tidak mengenal Allah, maka panggilannya bukan almarhum, panggilannya al-mal'un. Bukan al-ma'un, al-mal'un, orang yang dilaknat Tuhan. Walaupun dia mati berpisah tubuh dengan ruh, berpisah ruh dengan tubuh, ditanam dia. Kan di situ dibilang tuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah salah seorang jemaah kita tarekat Naqsabandiyah Qadiriyah. Pandang-pandang lah. Almarhum disebut. Tapi kalau dia tidak mengenal Allah, tidak disebut almarhum. Orang yang mendapatkan gelar almarhum, yang dirahmati adalah orang yang mati, yang telah mengenal akan Tuhannya. Tapi kalau dia tidak mengenal Tuhan, al-mal'un. Itu mati secara syariat. Kalau belum berjumpa Tuhan, sebelum datangnya Israel, sangsai sangsaru Bapak Ibu. Ini yang katakan oleh lagu tuh, menangis mayat di pintu kubur. Menyesal. Namun mati dalam pandang hakikat, inilah makna yang sebenarnya. Ini yang dikatakan oleh Nabi, mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Matikan diri sebelum ajal sampai. Matikan diri sebelum Israel datang. Matikan diri di dalam hidup. Matikan diri sebelum habis usia umurmu. Apa maksudnya mati sebelum habis usia umur? Mati di dalam hidup. Maksudnya itu, matikanlah rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang wujud. Nah, ini dia. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu yang wujud. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang sama. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang basar. Yang merasa dirimu itu yang bersifat kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Kalau telah mati, akan rasa keakuan dirimu yang bersifat wujud, yang sama basar kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat, maka disitulah kamu akan menyaksikan Allah betul-betul nyata, senyata-nyatanya, sempurna dia disebut dengan insan itu. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.